Apa itu? Empati sosial, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poekeun. Ini sistem nilai. 5 tahun yang lalu seluruh omongan saya diketawain orang. Saya pakai iket, wah dukun di mana iya. Kemana-mana saya pakai sena jepit, pakai pangsi kemana-mana, wah iya tukang silat teu anggeus. Apa sih sebenarnya? Saya lagi cerita, gak ada negara maju dimanapun tanpa mengingatkan dirinya pada masa lalu. Jadi negara yang mengalami kemajuan adalah negara yang mengikatkan diri pada masa lalu untuk membangun masa depan. Gitu. Gayanya tradisi, berpikirnya teknologi. Itu membangun masa depan dengan masa lalu. Kenapa? Inggris itu menceritakan masa lalunya lewat konstitusi negaranya. Australia menceritakan masa lalunya dengan konstitusi negaranya. Jadi masa lalunya dibuat dalam konstitusi, bab per babnya ada sejarahnya, sehingga itu menjadi masa depan. Indonesia itu membangun masa depan, cerita masa lalunya dengan cerita fiksi. Bener gak? Semuanya cerita. Orang Sunda itu mistik. Saya nih orang yang anti klinik, saya nggak suka. Nah, apa sih problemnya? Saya tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Rektor. Cerita tentang integritas manusia, karakter manusia. Belajarnya nggak usah jauh-jauh, cukup sama nenek saya aja. Apa itu manusia Sunda, karena seorang Sunda, manusia Jawa Barat itu pendidikan karakternya disebutnya manusia Pancawaluya. Maka sekarang saya lagi membuat anugerah Pancawaluya bagi sekolah-sekolah yang mampu mengintegrasikan diri dengan lingkungannya, membangun swasembada pengelolaan pertanian berbasis pendidikan. Itu. Nah, apa itu Pancawaluya? Sederhana. Cager, bager, bener, pinter, singer. Secara pendidikan, inilah sistem pendidikan yang intelektual quotient, emosional quotient, spiritual quotient. Ini sistem loh. Pertanyaannya adalah, kenapa gagasan berpikir original, filosofi khas leluhur kita kok nggak dipakai jadi landasan berpikir filosofis? Kenapa? Karena hampir semua tesis, hampir semua disertasi, hampir semua skripsi tidak pernah ada yang mau menggali tentang kearifan dan keunggulan leluhur sebagai bangsanya. Itu. Padahal sebelum orang lain menemukan gedung 27 lantai, sistem bangunan yang anti gempa, kita sudah lebih dulu memiliki Borobudur, Prambanan, sistem rumah gadang, sistem rumah panggung adat Sunda. Jauh. Apa sih yang membuat kita ini tidak mau bergerak, memahami seluruh nilai-nilai adiluhung leluhur kita? Karena kita kehilangan diri kita sendiri. Apa itu cager? Cager itu sehat. Sehat apa kata orang Sunda? Sehat lahir, sehat batin. Maka ada kalau setelah cager, jadi manusia itu cager dulu, sehat dulu. Jadi profesor, ilmunya tinggi, stroke, manfaat enggak? Bener enggak? Profesor pinternya luar biasa, stroke susah, mau ngomong aja susah. Makanya cager itu penting. Karena cager penting, maka yang kedua adalah bager. Apa itu? Punya sikap, dedehan, welasan, asihan. Apa itu? Empati sosial, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poekeun. Ini sistem nilai.
Itu dalam paham para pemikir bangsa, itulah sifat sosialisme. Nah, kemudian cager bager, bener ini. Apa itu benar? Ucapan dengan perbuatan sama, hati dengan pikiran sama, itulah orang bener. Kemudian baru yang berikutnya pinter. Jadi intelektual itu rankingnya keempat dalam sistem pembentukan karakter manusia, keempat. Jangan sombong. Jadi bagi yang pinter-pinter banget belum tentu sukses. Jangan juga Anda merasa rendah diri. Bagi yang tidak pinter, kenapa? Bisa jadi sukses. Kenapa? Karena kesuksesan itu pada kunci yang kelima. Kata Pak Profesor tadi, apa itu? Singer. Apa itu singer? Daekan. Apa itu daekan? Mau mengerjakan apapun tanpa pernah ada rasa gengsi dalam dirinya, maka dia akan berusaha mencapai apa yang diinginkan dengan dia mengedepankan sikap kerja keras dalam hidupnya. Makanya tidak aneh banyak orang DO di perguruan tingginya malah sukses. Tapi saya tidak ngajarin Anda untuk DO, bukan. DO saja sukses, apalagi doktor. Masa nggak lebih sukses daripada yang DO? Nah, ini kerangka. Nah, Anda saya tahu semua. Apa yang menjadi kelemahan anak-anak Indonesia, anak Jawa Barat hari ini? Ngomong pinter banget. Ngomongnya juga sudah sulit dikalahkan. Kemudian landasan berpikirnya kokoh banget. Apa itu? Mbah Google. Hari ini gimana nggak pinter? Seluruh pengetahuannya ada. Tapi ingat, Anda mengandalkan pengetahuan hanya dari Mbah Google saja, maka otak Anda terbatas pada apa yang ada di Google. Sedangkan seluruh kehidupan manusia banyak hal yang harus diselesaikan tanpa harus tergantung pada Google.